Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto nih berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi nih. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fan fiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. Sob, alhamdulillah nih, ini sudah road to ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya itu ya, gratis. Karena juga ini berkelanjutan, biar nggak miss nih. Tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, Boruto episode 300 ini bagian ke-65 itu adalah reuni akbar. Adegan kembali dilanjutkan lagi saat Jura mulai takjub perubahan Himawari dan kekuatan Kyuubi tersebut itu sebagai bagian dari pecahan Jubi sendiri nih. Bukan perkara mudah kan untuk menangani Himawari sendiri. Ledakan bom biju tadi itu dari perubahan ekor keduanya membuat Shin juga tuh cukup kewalahan. Saat pertarungan berlanjut di area 1 antara Himawari Kyuubi tersebut dengan Jura, Shin kemudian beralih pada Boruto yang makin lama benar-benar khawatir karma itu mempengaruhi tubuhnya seperti dulu. Dia ingin sekali membantu, tetapi Momoshiki itu bisa mengambil kembali tubuhnya di kondisi sekarang ini. Dia bahkan berasumsi mengetahui kekuatan besar Himawari sekarang, Momoshiki bisa saja melakukan tindakan jahat pada Himawari loh. Boruto kemudian berucap seperti ini. Aku tidak paham bagaimana Hima itu menjadi Jinchuriki Kyuubi dan bagaimana peran Hagoromo dahulu seperti yang dikatakan Momoshiki tadi. Bagaimana caraku agar mengatasi kondisi ini di saat para Shin juga semuanya bergerak mengincar Hima dan teman-temanku itu. Shin lalu berpindah pada area 3 di mana di sana itu Hidari sendiri sudah bertarung kembali nih dengan Sai dan para anbunya. Hidari dibuat takjub ketika dia itu dipersulit untuk menangkap Sarada karena para ninja bertopeng itu menggunakan semacam barir yang membuat serangan ninja mental nih. Dia bahkan berkata, "Kau pemimpin anbu itu ya, usahamu aku yang persulitku untuk mendapatkan targetku ini." Pertarungan di sini berjalan alot teman-teman, karena pada akhirnya Hidari juga dikeroyok bersama-sama. Dia masih bertahan di sana dan adegan Hidari yang tersenyum itu makin membuat semua orang itu penasaran pula. Kembali pada Himawari lagi nih, dia sudah menggunakan beragam kemampuan dan kali ini potensi dia membangkitkan Byakugan itu terbuka lebar dengan cakra Kurama tersebut. Tetapi dia itu belum menggunakan hingga saat ini ya. Serangan-serangannya sekarang sudah berhasil dikonter oleh Jura sendiri nih, hingga tim 10 yang berada di area tersebut mengatakan kepada Orochimaru kurang lebih seperti ini. Pertarungan yang jadi sulit dimenangkan. Orochimaru-san, kau dan pengalaman panjangmu itu harusnya ikut membantunya. Orochimaru berkata kepada mereka, aku hanya mengikuti arah angin sekarang ini. Aku akan masuk di saat momen itu aku rasa sangat tepat. Para tim 10 bingung sementara itu nih, mereka langsung menghampiri Inojin dan melihat keadaannya. Nah, di saat bersamaan akhirnya Kawaki itu datang nih dan dia itu melihat sendiri adiknya itu bertempur serius di sana. Reuni terjadi di antara mereka. Tinggal menunggu saudaranya yang lain nih agar terjadi reuni akbar kan. Tak mau berlama-lama lagi, Kawaki itu langsung menggunakan lengan sintetisnya. Dia itu bertransformasi menghasilkan Mokutan mengarah pada Himawari. Hima menatap tajam Kawaki dan Kawaki itu kaget. Kau Himawari ya? Aku berharap tak terjadi sesuatu padamu. Dia Kawaki lalu menatap Jura dan berkata, hei kau Shin Jurendan, apa yang sudah kau perbuat dengan Himawari adikku ini? Tiba-tiba Himawari berkata, itu bukanlah masalah Kawaki, aku harus melenyapkannya sekarang juga. Kawaki kaget, tiba-tiba adiknya menjadi kasar seperti itu. Dia Jura berkata seperti ini, oh datang lagi seseorang segini sini ya, kau akan mudah kukalahkan Kawaki. Dia langsung melesat di sana melakukan pertempuran dengan Jura. Serangan Mokutan tersebut beberapa dihindari Kawaki nih, beberapa hampir saja mengenainya jika Delta itu tak memberitahu dari belakang. Kecepatan Kawaki memang tak selihai dan secepat Boruto ya dalam berteleportasi itu, tetapi dia punya cara tersendiri untuk melakukan sesuatu hal yang lain. Hingga pada saat dia juga cukup kesal nih karena banyaknya Mokuton tak langsung bisa dia hancurkan begitu saja, Kawaki ternyata sudah merencanakan beberapa plan dengan Delta. Delta muncul dari bawah dan menarik kaki Jura hingga dia itu membantingnya. Kawaki yang menerjang itu melihat Jura sudah menggunakan kubus miliknya untuk berpindah. Dia kemudian berkata, apa itu dari kemampuan ruang waktu? Adegan berpindah pada alam bawah sadar Himawari nih, dimana Kurama itu mengatakan seperti ini.
Sayang sekali putra Yamanaka itu harus berakhir seperti ini ya Himawari. Tetapi tetap tenangkan pikiranmu, jangan sampai gegabah menghadapi ego Jubi itu. Hima kemudian berkata, aku hanya ingin melenyapkan Shinjugat itu Kurama. Aku sekarang butuh bantuanmu dan mengalahkannya sekarang juga. Kurama kemudian merespon hal itu. Itu memang harus dengan pertarungan dan itu baru transformasi pertama kita Hima. Di depan kita ada Kawaki. Kita sedikit terbantu karena kedatangannya. Meskipun dia serasa juga belumlah terlalu kuat jika dibandingkan dengan saudaramu yang lain. Hima kemudian berkata, Boruto ya. Nah, scene langsung berpindah lagi pada Boruto yang mana dia tiba-tiba mengeluarkan tadi pemanggilan. Dia sepertinya memanggil kata Myoboku nih, tetapi yang muncul ternyata adalah sosok ular merah Garaga. Wah, itu luar biasa nih. Dia langsung menatap Boruto dan berkata, akhirnya kau memanggilku lagi bocah. Sekarang setelah 3 tahunan aku lihat kau itu mengalami kondisi mengenaskan ya. Aku melihat takdirmu pula dari tatapan pria bermata biru itu, dan aku juga mengawasi langkahmu itu. Siapa sangka kau sekarang kehilangan banyak hal Boruto. Boruto mengatakan seperti ini. Ya, kau mungkin belum tahu detailnya Garaga, tetapi sekarang kondisi ini semakin rumit lagi. Apa kau bisa membantuku untuk beberapa hal ke depan nanti? Garaga mengatakan, siapa mereka? Shinjugat, para ego Jubi sendiri. Mereka adalah jelmaan ego Jubi tetapi berbentuk humanoid seperti manusia pada umumnya. Garaga kemudian berkata, aku mau melakukannya jika kau juga bergerak mulai sekarang bersama aku. Nah, Boruto yang memandangi karmanya itu dan scene berpindah pada area Kurama yang tiba-tiba itu mulai membaca pikiran para biju lain. Betapa terkejutnya dia, ternyata mereka sedang berkumpul dan visualisasi pikiran Naruto ada di sana. Kurama mulai berkaca-kaca karena mantan Jinchuriknya itu mengalami kondisi mengenaskan sekarang ini. Naruto ya. Himawari kaget. Kurama, barusan kau manggil siapa? Nah, tiba-tiba di area luar di mana sekarang terjadi percakapan antara Kurama, Himawari sudah memukul Jura yang lolos dari Kawakito. Itu membuat sang ego Jubi itu bertanya-tanya, masih berapa lama lagi transformasi biju itu ada padanya? Himawari, kau benar-benar luar biasa. Di sini mungkin perkataan Kurama tentang kekuatan Hima yang bisa melampaui para pendahulunya, bahkan ayah sendiri sepertinya memang benar ya. Karena garis keturunan Hyuga dan Uzumaki yang bersatu itu membuat Hima itu sangat superior dan cakranya itu sebanding dengan Kurama sendiri. Itu membuat kita juga penasaran apakah dahulu ada perbedaan antara Jubi itu sendiri dan Jubi yang dimakan Kaguya sebenarnya lebih superior lagi. Jubi yang ada pada saat itu dipecah menjadi beberapa biju nih, dan sekarang Kurama itu adalah manifestasi terkuatnya. Pertarungan Jura tambah berat lagi karena Kawaki itu membantunya dengan melancarkan serangan kubus-kubus pula nih. Namun Jura tiba-tiba melakukan siasat seakan-akan dia itu terkena teknik Kawaki dan dia melesat ke arah delta, tetapi itu hanyalah bayangan. Dia lalu memukul Kawaki hingga membuatnya itu terpental di sana tuh. Di saat itu Jura langsung membantingnya dan menuju tempat Himawari. Dia ingin mencengkeram lehernya tersebut, tapi dalam beberapa detik kemudian dia dikejutkan. Byakugan Lockout. Nah, suara itu menggema dari Himawari itu akhirnya membaikkan mode Byakugan Cakra Kyuubi teman-teman. Ego Jubi tersebut ditekan cakra Tanketsunya dan dia tuh kesakitan di tanah nih. Kurama menyaksikan itu benar-benar berkata, keturunan Naruto memanglah luar biasa ya. Sambil dia mengawasi Himawari, Kurama sendiri itu masih melihat kondisi Naruto yang tersegel dalam dimensi Daikokuten. Dia yakin bahwa setiap kekuatan ada kelemahannya, dan dengan visualisasi pikiran Naruto masih terhubung di sana, sepertinya Daikokuten tak membelenggu visualisasi pikiran. Kurama merasa malu sekaligus bangga nih. Dia kembali melihat Naruto Jinchuriki lamanya yang paling berkesan dahulu nih. Ketika Kurama ingin melanjutkan visualisasi keadaan Naruto itu, dia dikejutkan Byakugan itu berasa tambah kuat di mode Himawari dengan miliknya. Kurama kemudian berkata, Hima, pertahankan mode ini sebisamu dan itu akan membuat ego Jubi itu akan kesulitan lagi. Kau jangan terlalu memperdulikan Unojin itu lagi. Sekarang aku tahu siapa seorang yang menjaganya. Dulu aku pernah bertarung dengannya dengan susah bersama ayahmu dahulu. Hima kemudian menjawab, sang legenda Sannin Orochimaru ya, ayah Mitsuki itu kan? Kurama mengatakan, ya kau benar sekali. Dia selalu luar biasa dari generasi ke generasi Hima. Nah, kita melihat di sini nih Orochimaru lalu terlihat berbicara pada seseorang dan menyuruhnya agar segera keluar dari markas nih untuk membantu keadaan genting seperti ini. Ya, dia itu ternyata menghubungi Kashin Koji Soul. Koji juga melihat keadaan Boruto lalu mengambil topeng khasnya tersebut, dan pria yang dianggap mirip seperti Jiraiya akan benar-benar muncul lagi mengambil perannya itu.
Nah, reuni dari beberapa orang itu akan benar-benar menjadi momen ikonik nih dalam episode kali ini nanti, dan ceritanya selesai sampai di situ. Nah, kita lanjutkan lagi di part berikutnya ya nakama. So, terima kasih ya telah menonton Boruto episode 300 ini. Bagian ke-65 itu adalah reuni akbar dari beberapa shinobi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya di channel ini agar terus berkembang, sehingga kita tuh selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora ini. Tentunya di channel fans dari favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time, and salam shinobi.